Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Apa kabarnya nih guys hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah guys, WTB kali ini kembali lagi dengan tema baru, semangat baru dan tentunya motivasi baru untuk kita semua. Di sini saya tak sendiri, ada partner host saya dan juga narasumber kita. Yuk langsung aja kita kenalan. Oke, sebelum kita kenalan, aku mau tanya nih Sat. WTB tahun ini dengan tema apa sih Sat? Temanya BMW Rul. Wih, BMW apaan sih tuh? BMW itu bekerja melanjutkan wirausaha. Oke, berarti pas banget nih dengan narasumber kita. Pas dong. Oke, sebelum kita kenalan ke narasumber kita, mungkin kita kenalan dulu kali ya, Sat. Boleh, boleh. Oke guys, kenalkan nama aku Muhammad Darul Azwan. Aku Satria Pramana Putra. Yang akan menemani kalian selama WTB hari ini. Oke, langsung aja kita kenalan ke narasumber kita kali ya. Iya. Oke, narasumber kita pada hari ini yaitu Kak Miliani Rosana Paul Fitri, Palfitri SE. SE. Kepadanya tepuk tangan yang meriah. Halo Kak, selamat kenal. Salam kenal. Mungkin sebelum kita masuk ke acara intinya mungkin langsung kita kenalan dulu kali ya Kak. Boleh Biar banget. teman-teman tahu nih Kak dengan Kakak. Oke. Silakan kepada Kakak. Oke, baiklah. Halo semuanya, teman-teman dari Tradevis dan alumni-alumni juga ya. Salam kenal, aku Mili. Biasa dipanggil Mili ya. Aku dulu di SMK 8 itu jurusannya akuntansi. Oh, akuntansi ya. Kak. Iya, lulus tahun 2018. Wih. Gitu. Dulu tuh karena dulu kan rotasi ya. Kadang ya yang pertama kali itu pas kelas 10 akuntansi 1, terus kelas 11 sama kelas 12 akuntansi 2. Pindah gitu. Terus apalagi ya? Waktu di 8 aku lebih banyak menghabiskan waktu di OSIS sih. Oh, Udah, Sis. fun fact banget ya ternyata. Iya Kak kan? Rosa ternyata Sama OSIS dong, juga ya. sama. Oh sama ya. iya. Iya gitu. Jadi mostly kegiatanku adalah di OSIS. Karena kan kalau belajar ya pasti belajar gitu Iya, kan. betul, Tapi mostly waktu akan dihabiskan di OSIS sih. Gitu. Oke guys, nah tadi kita udah kenalan nih dengan Kak Rosa. Nah Kak Rosa ini adalah salah satu narasumber pertama kita di WTB tahun ini. Dan Kak Rosa ini juga merupakan narasumber dari bidang bekerja sesuai dengan tema kita yaitu BMW. Nah, betul guys. Jadi Karosa ini ya adalah narasumber pertama kita di tahun ini. Karosa bisa dibilang sukses lah di bidang yang ditekuninya, Amin. yaitu bekerja. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita ke sesi selanjutnya. Oke nih Kak, mungkin kita mau tanya-tanya sedikit nih Kak tentang di bidang Kakak. Nah, Gimana? kira-kira menurut Kakak dunia kerja sekarang tuh bagaimana sih Kak? Apa peluang yang bisa diambil untuk sukses ke depannya? Oke, mungkin ini kali ya. Kalau dulu tuh aku ini koreksi aja sih, bukan koreksi ya. Cuma Oke. dulu aku waktu sekolah tuh dipanggilnya Mili. Kalau kalian Oh, sekarang Kak mau Mili. panggilnya Rosa ya nggak Oh, apa-apa iya. gitu. Oke, siap, Kak. Tapi orang-orang sih kenalnya Mili gitu ya. Jadi kalau pertanyaan dari Darul tadi ya, gimana sih dunia kerja saat ini sebenarnya sangat kompleks banget ya. Karena sekarang itu aku rasa ya semua siswa terus orang tua pun sudah memiliki pandangan yang berbeda gitu ya. Maksudnya mereka sudah aware sama pendidikan, terus udah anak-anaknya tuh udah mulai dididik dari kecil concernnya mau kemana gitu. Jadi dunia kerja saat ini tuh kompleks karena SDM yang tersedianya banyak, lapangan kerjanya ada, cuma balik lagi nih ke kitanya, mau value apa yang kita tawarin ke perusahaan supaya perusahaan bisa pilih kita gitu. Jadi emang kitanya nih yang harus meningkatkan value gitu. Oh, alah, jadi benar-benar kayak di waktu dini tuh udah ditentuin ya Kak. Iya. Mau kemana dan orang tua pun juga udah menargetkan anak-anaknya misalkan kita dipilih untuk bekerja jadi kita fokus untuk Iya. mempelajari tentang Betul. semua pekerjaan-pekerjaan gitu. Betul. Nah, Gitu. tadi kita udah nanya nih Kak terkait pekerjaan. Sekarang aku mau nanya sih Kak, menurut Kakak di dunia kerja tuh kayak gimana? Jadi kayak pandangan Kakak tuh tentang dunia kerja seperti apa? Kalau di dunia kerja selama ini aku kan
udah mulai bekerja tuh dari setelah lulus ya, dari 2018 itu sebenarnya dibilang kejam enggak juga, tergantung kita menyikapinya. Dibilang keras ya enggak juga gitu, tapi itu semua benar-benar kita butuh adaptasi, butuh penyesuaian, butuh apa ya, mental yang kuat sih sebenarnya. Karena dunia kerja itu bukan lagi tentang diri kita kan. Iya, Kita tuh harus mikirin gimana sih memajukan perusahaan kita kan, walaupun sebagai apapun ya di dalam suatu perusahaan, kita tuh harus memiliki sifat ownership. Jadi kita harus gimana sih caranya biar perusahaan kita tuh sustain, terus gimana sih caranya biar skill yang kita miliki juga bisa meningkat di perusahaan itu gitu, dan kiranya tuh kemampuan kita tuh apa yang bisa meningkatkan kemampuan, terus juga meningkatkan, kalau perusahaan pasti kan kita ngomonginnya revenue ya, Iya, gitu. betul. Kayak gitu sih. Jadi ya memang harus kuat-kuat lah. Kuat-kuat ya kan. Iya mental bener. kerja. Di sini juga bisa kuat-kuat mental Kak. Iya kan, udah biasa kan di Udah sini biasa, kan, di udah Lapan biasa, mah udah biasa. kan peraturannya ketat banget tuh. betul. Gitu. Gitu. Ternyata beda banget ya Rul. Dunia kerja sekarang sama yang dunia zaman dulu gitu ya. Mungkin bisa dibilang tantangannya tuh tidak sebanyak di zaman sekarang, atau mungkin sebaliknya. Ngomongin tentang tantangan Kak, pernah gak sih bingung kayak setelah lulus saat itu mau kemana, dan cara kakak menyakini itu gimana sih Kak gitu? Oke, jadi pada saat itu ini aku kan, yang namanya kita sekolah itu pasti kan ngikut sama temen gitu ya. Iya, betul. Kayak temen mau apa kita Iya, ikut betul, gitu, iya, temen mau betul, apa betul. kita Relate ikut banget, gitu Kak. kan. Nah iya kan, nah terus waktu itu kita itu lagi gencar-gencarnya pengen yang namanya ngelanjutin studi lagi. Jadi sebenarnya pada saat itu angkatan aku mostly di akuntansi rata-rata tuh pengennya kayaknya gue kuliah dulu deh gitu. Pengen ngedalemin lagi gitu ya, walaupun di SMK 8 ini kan kurikulumnya udah mantep banget ya. Iya, Maksudnya sesuai jurusan tuh udah oke banget, dan kalau masuk ke dunia kerja perusahaan mana yang mau nggak nerima gitu istilahnya, karena emang didikannya udah oke banget gitu. Nah tapi waktu itu karena teman-teman kayak kayaknya ke STAN oke deh, kayaknya kalau misalnya kita coba SBM oke deh gitu-gitu. Waktu itu namanya masih SBM sama SNM Oh iya. buat kuliah. Nah akhirnya karena teman-teman mostly pengen ke STAN, aku pun sama pengen ikut ke STAN juga. Dan kebetulan waktu itu pas kelas 11 PKL-nya aku di KPP. Oh. Gitu. Jadi kayak orang-orang KPP kan isinya orang-orang Iya, betul. STAN Iya, gitu betul. kan. Terus kayak wah kayaknya oke banget nih kuliah di STAN, lulus udah nggak usah repot nyari kerja gitu kan. Akhirnya setelah itu kita fokus les untuk masuk ke STAN. Dilalahnya ternyata setelah ikutin tes dan lain-lain sebagainya lolos sih, tapi kan banyak kayak yang lebih pintar. Oh, Nah iya. jadi nggak masuklah ke rankingan itu. Nah salahnya aku waktu itu karena aku tidak memiliki backup plan, terus nggak konsul sama orang yang lebih dewasa dan lebih ngerti sama dunia kerja atau dunia perkuliahan mungkin ya. Iya. Nah itu tuh kesalahan aku tuh di situ. Jadi aku nggak punya backup plan, terus nggak tahu mau gimana, terus ngerasa semua perjuanganku nih sia-sia karena lesnya tuh lama kan, Iya. setahun. Terus akhirnya kayak ya udah deh kerja dulu gitu. Nah jadi waktu itu pas kerja pertama kali interview ke yang akuntansi, kayaknya kurang cocok deh, karena kayak pusing ya gitu. Terus kayak kayaknya mau ke yang lain deh, akhirnya nyobain yang lain. Terus ya udah pas 6 bulan kerja aku rasa kayaknya nggak bisa nih kalau gini-gini aja. Akhirnya aku cari cara gimana aku bisa kuliah tanpa ngeluarin biaya. Akhirnya aku cari informasi-informasi beasiswa waktu itu. Jadi ya udah aku langsung ikut beasiswa waktu itu, salah satunya Universitas Mercu Buana. Waktu itu sempat coba juga di Telkom, tapi karena di luar kota jadi mamaku nggak ngizinin. Jadi dia pengennya tetap di Jakarta aja anaknya gitu. Terus akhirnya dapatlah beasiswa itu. Ya udah seiring berjalannya waktu selama di kuliah ya aku sambil kerja. Sambil kerja, Iya, Kak. jadi waktu itu aku nyambi-nyambi lah nge-freelance apa aja. Ya
karena udah kebiasaan kerja itulah sampai sekarang maunya kerja aja Walah, gitu. jadi benar-benar perjuangannya panjang ya kak. Panjang banget. Dan dari yang berawal kita ngikutin teman, terus abis ngikutin teman, kayaknya apa namanya banyak tantangan yang kayaknya perlu dipikirin lagi. Apa namanya apa sih sebutannya kayak apa sih sebutannya untuk apa sih lupa apa sih kayak Perjuangan. ya perjuangan lainnya lah. Oke. Maksudnya kayak tantangan-tantangan target lain. selanjutnya mau apa gitu. Iya, Jadi betul. ada buat target yang lainnya. Dan bener banget sih kak, aku juga kadang suka ngikutin teman gitu. Iya Kayak kan? ih teman aku pengen melanjutkan gitu. Tapi ternyata selama aku berpikir kembali, aku ngelihat teman aku dan aku kayak sering riset gitu kan. Betul. Ternyata nggak semuanya harus mengikuti teman dan harus memiliki jalan lain sendiri lah gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih ngikutin temen asal kita punya pendirian, Nah, iya itu maksud aku. punya timeline gitu ya, punya backup plan. Jadi kan temen tuh nggak selamanya nemenin ya, maksudnya nemenin dalam artian masa kita gagal terus temennya harus ikut gagal kan nggak Nah, mungkin iya, gitu ya. nggak Jadi kita harus punya backup plan masing-masing kayak gitu. Benar, jadi banyak banget perjuangan yang Kak Rosa alami dan di perjuangan itu juga ada cerita lain ternyata ya Kak. Iya benar-benar. Nah lanjut Sat. Nah ngomong-ngomong nih Darul, kira-kira kamu setelah SMK ini mau kuliah atau kerja sih? Nah, tuh. tadi aku udah dengerin dari Kak Rosa ya. Ternyata bener kalau menurut aku ya, kalau aku tuh punya jalan lain. Aku pengen bekerja dulu. Jadi aku pengen bener-bener bekerja. Terus nanti kalau misalkan emang ada peluang untuk berkuliah, itu bakal aku ambil juga. Bener. Sama, aku juga sama. Satria Jangan juga kita sama? bertiga sama. Oh gitu. Sama, iya. Aku juga Kayaknya begitu. gitu Mau kerja deh. dulu biar nggak ngebebanin orang tua kan. Jadi nanti bisa lanjutin studi yang selanjutnya Iya gitu. benar-benar. Karena menurutku kalian kan juga laki-laki ya. Iya. Tuntutan laki-laki itu besar Lebih loh. kuat, benar, Iya, benar. besar banget Dari- dibanding perempuan gitu ya. Istilahnya kan kalau misalkan mungkin ya stigma di banyak orang itu masih kayak perempuan itu kalau misalkan sudah menikah kan akan menjadi tanggung jawabnya laki-laki gitu. Nah, berarti kan laki-laki harus bekerjanya lebih dulu nggak dulu, sih iya, gitu betul, kan. betul. Jadi kalau menurutku kalau aku sih nyaranin adik-adikku ya, maksudnya ponakan-ponakan aku kan ada yang cowok ya, jadi aku nyaranin udah kamu kerja aja dulu, nanti kalau misalkan memang ada peluang untuk berkuliah ya silahkan berkuliah gitu. Iya betul. Oke Kak, sambil diminum Kak minumnya. Oh iya, boleh. Biar kita santai aja kan. Ya mungkin Santai, cuacanya dari jalanan jauh panas iya, banget kan, panas mungkin ya, Iya Kak. sih, benar panas. Betul. Ya, coba diminum aja Kak, Oh, silakan. gitu. Oke, thank you, Sambil thank kita you. ngobrol-ngobrol santai. Tapi bener ya Sat, ternyata Kak Rosa tuh perjuangannya panjang Benar, banget benar. dan setelah perjuangan itu ternyata ada jalan lain ya kan, tanpa disangka-sangka. Betul. Gitu. Nah, Sat, coba kita ke pertanyaan selanjutnya Sat. Ya, setelah masuk dunia kerja pasti kan harusnya bakal beradaptasi dulu nih dari kebiasaan yang sebelumnya. Betul. Kalau dari peraturan sekolah pada saat itu kira-kira ada apa sih dampak yang bisa kakak rasakan gitu? Oke, jadi selama aku bersekolah di SMK 8 ya, menurutku dulu tuh ya angkatan aku tuh nyebutnya SMK 8 tuh penjara. Wah, penjara ya Kita Kak? Ya kan pesantren serius sih, kan? kita pesantren. Oh, pesantren, Pesantren ya? kita. Pesantren juga sih. Ya, Ponpes, Tapi Ponpes, iya, Ponpes. kayak gitu. Jadi penjara lah istilahnya udah peraturannya ketat. Kalau salah nggak ada ampun gitu kan. Terus apalagi kalau udah di waktu pas MOS pertama kali aja kan udah disidak kan. Iya. Nah itu udah dari situ berarti berarti lingkungan sekolah ini tuh baik, ngajarinnya tuh baik, tegas gitu ya, nggak ada rasa ampun. Maksudnya ketika kamu salah ya kamu salah gitu. Nah waktu itu kayak telat deh, aku nggak tahu ya sekarang masih berlaku poin nggak sih di sini? Poin-poin kalau misalkan ada terlambat. Oh gitu. iya masih ada Masih ada kan kayak, ya? apa namanya nulis pelanggaran kita. Iya kayak gitu. Nah dulu tuh masih ada kan, jadi dulu tuh nggak bisa telat semenit aja tuh udah benar-benar nggak diterima Iya, betul gitu banget, kan. betul banget, Kayak ya. jadi impactnya ya sekarang ya lebih disiplin sama aturan-aturan 8 tuh benar-benar ngimpactnya ada banget lah waktu di dunia kerja. Kayak misalkan apalagi aku kan dari akuntansi, ketelitian dan lain-lain sebagainya. Terus kayak entah sih ini jadi poin positif atau negatif ya, tapi aku ngerasanya kadang aku ngerasa semua yang aku selesaikan itu harus perfect gitu. Jadi Iya, kayak iya. kayaknya ini miring deh, nggak bisa tuh. Nggak bisa Kayak tuh. benerin lagi kayak gitu. Jadi impactnya ada banget lah sama
peraturan-peraturan yang di lapangan tuh impactnya gede banget waktu kerja. Iya, Gitu. bener banget sih. Jujur aku pun juga ngerasain ya. Walaupun Iya kita kan? beda jurusan ya saat. Kita pun kalau yang jurusan yang kita pegang ini kan MP ya. Iya, Nah, betul. kalau MP kan biasanya buat surat-surat gitu. Nah, jujur Surat. bener Kak. Ya Salah kan? sedikit aja harus revisi. Iya Salah kan? sedikit revisi. Bener-bener itu revisi udah banyak banget itu kayaknya. Udah di tahap ini belum? Apa tuh? Kalian tuh udah nge-ngehin satu kata misalkan beda font. Beda. Oh iya Jadi iya. misalkan semuanya Times New Roman, terus tiba-tiba di tengah ada sedikit- Calibri. Iya betul banget. Itu pasti udah kebaca kan? Iya, udah nah kebaca. itu Ketahuan banget itu iya. jadinya. Karena, Dikoreksi jadinya gitu. karena guru-guru kita juga sangat-sangat teliti gitu kan. Keren Betul lah banget. pokoknya. Dan bener banget sih kedisiplinan tuh emang harus diterapin juga sih dalam Bener. kehidupan. Jadi mau bagaimanapun di situasi apapun dan di tempat manapun kita harus disiplin gitu. Betul. Mau seperti apapun kita gitu. Nah, abis kita nanya-nanya terkait dampak dari apa yang ada di sekolah gitu kan. Kita ada pertanyaan lain juga nih Kak. Apa tuh? Nah, dari awal kan kita udah bahas banyak pertanyaan nih, dan kira-kira skill apa sih yang harus dimilikin oleh teman-teman semua yang belum lulus, terutama yang belum lulus ya, dan ingin langsung bekerja gitu Kak. Oke, skillnya yang pertama menurutku public speaking sih. Wah, penting sih itu, Itu penting banget. penting. Jadi jangan sampai kalian melewatkan masa-masa misalkan disuruh presentasi sama bu guru gitu ya. Pak guru atau bu guru tiba-tiba nyuruh kamu presentasi terus nggak mau gitu. Itu jangan. Pokoknya kalau misalkan hal-hal yang berbau dengan komunikasi kalian harus Maju. sikat gitu. Karena Apapun ya. apapun public speaking terus cara berkomunikasi. Iya. Karena kalian pasti lulus, apalagi mau bekerja, entah kalian ketemu customer, nanti kan kalian bisa bisnisnya entah ke customernya langsung kah, atau bisnis for business gitu, maksudnya kayak ke perusahaan lain gitu kan. Nah, yang menurutku paling penting itu cara berkomunikasi. Terus yang kedua attitude ya, Iya, betul. karena kita tuh mau dimanapun berada, kita attitude-nya harus selalu dijaga, baik, harus betul. baik gitu ya. Dan yang ketiga apa ya? Jangan nahan-nahan lah untuk berteman dengan siapapun, karena kita nggak pernah tahu itu akan menjadi relasi yang baik ke depannya atau gimana, peluang yang baik gimana. Karena aku pun sampai sekarang, karena aku memiliki banyak teman lah, aku merasa perjalanan karirku itu sangat mudah. Iya Gitu. benar. Jadi karena kita tuh kenal baik sama temen gitu ya. Terus temen tuh ngenilai kayaknya lu oke deh kerja di kantor gue. Enak nggak kayak Enak gitu ya, tanpa jadi- kita nyari iya, gitu. betul. Karena aku dari dulu kayak gitu. Aku tuh kerja selalu ditawarin, nggak pernah nggak. Dulu waktu di kampus aku jadi student ambassador. Dulu kan kalau ya kalau negeri kan nggak nyari ya, Iya. yang nyari tuh banyak gitu. Tapi kalau universitas swasta gitu kan kita harus cari. Nah waktu itu aku jadi salah satu student ambassador. Aku ditawarin kayak, lo mau nggak jadi student ambassador? Kayaknya cara presentasi lo oke. Nah itulah. Jadi kita tuh harus bisa ningkatin value-value karena istilahnya tuh apa ya? Aku tuh selalu nyebut harus ada value yang bisa dijual keluar. Jadi jual itu bukan jual ya, Jual, maksudnya iya, maksudnya. Punya, konotasinya punya. negatif gitu ya. Tapi kita harus punya sesuatu hal yang bisa kita jual, terus impactnya bisa gede juga ke kita gitu. Makanya kalau misalkan kalian nahan-nahan nih sekarang punya temen kayak, kayaknya nggak mau deh gue temenan sama dia gitu. Nah kita tuh nggak pernah tahu masa depan orang tuh kayak gimana juga, gitu. ya, Kita kan betul. nggak pernah tahu kayak misalkan ini temen dulu diem aja, jangan ditemenin dia mah nggak seru tahu gitu. Ternyata dia Padahal- besoknya iya, jadi besok bos kan, gitu iya. kan. Terus kayak wah sayang banget kalau misalkan apa ya istilahnya kita tuh nahan-nahan buat berteman lah. Berteman, iya. Karena kita harus bangun relasi yang cukup luas sih menurutku Jujur iya ya. bener sih Kak. Ya kan? Ya Gitu. kita harus sosialisasi sih sebenarnya Iya kan? kayak gitu. Bener. Dan nggak apa ya, nggak harus milih-milih temen gitu. Karena kan jujur ya bener banget kita nggak tahu kedepannya orang kayak gimana kan. Betul. Kalau misalkan kita nggak punya temen, nggak punya apa kan susah semuanya jadinya. Iya benar. Terutama- Tapi di angkatan kalian ini kan solid kan? Oh, solid. Kita dari awal masuk sekolah udah harus solid Kak. Oh gitu. Bener-bener kayak Keren. mau apa-apa
harus bareng, harus ketika apa mau makan pun juga harus bareng-bareng, habis juga harus semuanya harus habis gitu. Benar-benar dilatih sih untuk ya solid kita. Keren. Ya pokoknya harus dipertahankan lah itu. Jangan silo. Kayak gue lolo gitu Ya, kan. itu jangan sih, itu jangan sih. Jangan Kebetulan sih. aku nggak kayak gitu sih orangnya Kak. Jadi aku sama aja sama semua sama. Oke, keren. Tetap harus dipertahankan sih itu. Dan jujur emang benar sih public speaking terus berbicara di depan itu benar-benar harus punya di dunia kerja. Dan kalau menurut aku sih juga itu hal yang harus kita biasain sih dalam dunia ini. Karena kalau misalkan kita malu-malu terus nggak mau berani berbicara, nggak berani buat maju ke depan, itu sih menurut aku peluang untuk mendapatkan suatu hal pun juga agak sedikit gitu. Betul. Dan nggak banyak, nggak besar gitu maksudnya Benar. peluangnya. Nah, Gitu. mungkin aku sharing sedikit ya. Boleh Kak, silakan. Jadi aku itu kan sekarang kerjanya di in-house learning division di salah satu perusahaan ya di PP Manajemen lah. Itu loh. Aku itu perusahaannya bergerak di bidang pelatihan, riset dan konsultansi, assessment, dan juga ya pelatihan yang publik gitu ya. Nah, aku berada di pelatihan yang customize berdasarkan kebutuhan perusahaan. Nah, mostly perusahaan kan klien-klien kita nih rata-rata tuh BUMN, swasta dan ya kementerian lembaga adalah tapi nggak banyak gitu, tapi kebanyakan BUMN. Nah, isu yang sering mereka sampaikan ke divisiku gitu ya sebagai penyelenggara pelatihan. Kalau di suatu perusahaan itu kan pasti ada yang namanya pengembangan untuk SDM. Oh iya betul. Nah pasti kita akan gali dulu kiranya sebenarnya kamu nih butuh pelatihan apa sih untuk karyawan kamu gitu ya. Nah rata-rata aku teliti gitu ya, maksudnya aku riset sampai sekarang selama aku ini hampir 4 tahun aku kerja di divisi yang sama gitu ya. Itu rata-rata tuh mereka masalahnya tuh masih sama. Yang pertama adalah leadership, yang kedua adalah mereka tidak apa ya? Mereka mampu berkomunikasi tapi tidak mumpuni. Gitu. Jadi mereka bisa berkomunikasi ke bawahan atau ke peersnya, tapi kalau cara menyampaikan report or anything kayak misalkan ke atasan itu mereka akan sedikit terbata-bata dan bahasanya masih sulit dimengerti. Jadi menurutku memang itu harus diasah tuh dari sekarang tuh sama adik-adik nih gitu ya. Kalau aku sebutnya adik-adik kayaknya udah jauh ya sekarang. Jauh. Aku lulus 2018 gitu ya. Udah gitu udah mau 10 tahun ya. Jadi menurutku komunikasi sangat-sangat penting. Iya betul. Bener banget sih. Dan bener-bener kayak berdampak banget dari yang Kak Rosa bilang tadi. Nah, lanjut nih saat kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya kan berhubung kita sudah mau di penghubung acara nih Kak, ada nggak sih pesan kesan sekiranya mau Kakak sampaikan untuk para penonton kami ini? Oke. Mungkin apa ya, closing statement nih ya berarti. Iya. Apa ya, mungkin pesan dari aku jangan pernah capek untuk belajar, jangan pernah lelah untuk menempuh pendidikan, pokoknya jangan pernah bosen sama yang namanya belajar, karena dengan itu kalian gak akan rugi sama sekali, gak akan kalian itu gak akan ngerasa jadi orang yang gak berguna dengan kalian punya ilmu itu gitu. Jadi dengan ilmu apapun yang kalian miliki itu pasti akan berguna entah kapanpun itu, dalam situasi dan kondisi yang seperti apa itu pasti akan kepake. Terus yang kedua, kalian harus benar-benar ningkatin skill-skill yang kalian milikin gitu ya. Jangan sampai kalian kayak masih bingung, kayaknya gue bisa deh kayak gini, tapi enggak deh nanti kayak gini. Nah kata-kata tapi atau kata-kata kayak ragu, ya entar deh, besok aja lah, nanti juga nggak apa-apa. Nah itu tuh jangan dihindarin gitu. Jadi kalian harus punya pendirian, percaya diri. Kalau kalian itu bisa, kalian bisa apapun lah. Terus yang ketiga,
jangan tiru pengalaman aku yang dulu, nggak punya backup plan, nggak punya timeline. Kalian itu harus siapin yang namanya timeline dan backup plan, mau kemana. Terus misalkan dibikin poin plusnya, kalau aku kesini poin plusnya ABC, kekurangannya ABC. Terus kalau misalkan mau ke dunia pendidikan, sama, kalian harus pilih, kalau universitas ini aku akan ABC, terus kalau jurusannya ini aku akan ABC gitu. Nah waktu itu aku juga, karena ini balik lagi aku sharing juga gitu ya, aku kan sebenarnya dari akuntansi, tapi kuliahku tuh manajemen, tapi manajemen keuangan. Waktu itu nggak lanjut akuntansi karena dulu aku berdarah-darah banget di 8 untuk belajar di akuntansi. Kayak bener-bener teman-temanku dulu ambis banget kan, kayak semuanya tuh kok mudah banget ya untuk ngerti gitu. Karena aku mikirnya aku udah cukup bisa, tapi temanku ada yang lebih pro gitu. Nah kalau menurutku ada yang aku sesalin sih sekarang, kayak kenapa ya nggak aku terusin akuntansinya gitu. Karena padahal kalau misalkan kita bisa nekunin lagi, kayaknya aku akan jadi expert deh di bidang itu gitu. Karena sekarang untuk memberikan ilmu ke orang itu dibayar mahal. Iya, betul, gitu. betul. Ya kan, jadi kalian benar-benar harus bisa ningkatin value yang ada di dalam diri kalian, apapun itu, kayak gitu. Iya, betul. Jadi benar banget, Sat. Dalam diri kita tuh jangan pernah menunda-nunda apapun. Benar. Jangan tar-taran lah. Iya, Iya. jangan Harus tar-taran. hari itu gitu. Apalagi tugas ya. Iya, apalagi tugas, bener banget. Jadi semua ilmu yang kita dapetin, semua ilmu yang kita milikin itu jangan pernah ditunda. Dan jangan pernah nggak mau gitu, maksudnya Iya. buat belajar hal baru. Betul. Begitu. Anyway, kalau Darul sama Satrio udah ngerasa ini passion gue nih di MP gitu. Oh, kalau jujur ya dari aku dulu ya. dari dulu Oh ya, iya, dulu ya. coba Oke. dulu, oke. Kalau dari aku ya, kalau dari aku jujur masuk sekolah ini aku direkomendasi juga Oh, dari gitu, teman. oke. Jadi kayak benar-benar direkomendasi kalau misalkan MP ini kerjanya bikin surat-surat gini, Rul. Oh iya Kak. Oh yaudah, akhirnya aku mencoba. Jadi kayak selama aku sekolah di sini benar-benar kayak oh ini ada sedikit passion dari aku lah gitu. Oke. Tentang manajemen perkantoran ini. Jadi ya tapi masih ada hal baru sih yang mau aku pelajarin gitu kan. Oh gitu. Ya masih tetap harus explore sih Iya, ya, betul. benar-benar. Kalau Satrio gimana? Kalau aku sama sih kurang lebih sama kayak Darul direkomendasi. Cuman aku direkomendasi juga sama alumni. Oh, oke. Sama alumni SMK Negeri 8 Jakarta juga. Pertama tuh rekomendasinya pertama jurusannya akuntansi juga. Oh gitu. Terus ada akuntansi, terus RPL sama MP. Nah terus aku lebih kayak dalamin lagi nih. Oh aku ternyata aku pengennya di MP deh, lebih prefernya di MP aja, ya udah aku ke MP gitu. Karena kayak aku ngeliat MP itu kayak yang sama kayak telepon, buat surat gitu-gitu, bikin agenda masuk, buku agenda keluar gitu. Jadi kan kita ada kayak gambaran, karena bapakku juga kayak orang kantor jadinya tahu gitu, ada gambarannya gitu. Oh, oke, kayak gitu. Ya, pokoknya tapi tetap harus explore Iya, ya. betul Iya, banget. betul. Dong. Pokoknya Oh, jangan pasti. sampai punya satu skill doang gitu, bener-bener. Betul banget. Nah, tadi kita udah tanya-tanya semuanya nih, Sat. Betul. Dan ya kurang lebih dari semua yang Kak Rosa bilang ada motivasi buat kita semua. Semoga Benar-benar ya benar-benar kita harus belajar, terus jangan mau untuk tidak belajar, harus bersosialisasi penting juga itu. Dan ya semua hal yang dilakukan jangan disia-siakan gitu. Betul. Nah, tadi kakak udah bilang gitu, kita mau terima kasih banyak buat kakak. Sama-sama. Kita telah diwawancarai untuk hari ini, dan benar ilmunya banyak, bisa diberikan pengalaman dari kakak, terus pesan-pesannya dan motivasi yang diberikan untuk kita. Mungkin harapan buat kita dan juga buat teman-teman semua nantinya bakal bisa termotivasi dari video kita kali Semoga ini. ya. Gitu. Ya. Oke Kak, berhubung kita udah benar-benar di ujung acara, izinkan kami pamit undur diri. Saya Satria Paramana Putra. Dan saya Darul pamit undur diri, dan untuk narasumber kebanggaan kita yaitu Kak Rosa, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya sama-sama. kakak dan juga
terima udah kasih mau juga diwawancarai. sudah diundang. Terima kasih buat hari ini dan sampai jumpa buat teman-teman semua. Nanti kita akan ketemu lagi di WTB selanjutnya dan terima kasih buat hari ini. Kurang lebihnya terima kasih. Bye bye. Bye.